Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pavilion mending surga sekarang benar-benar hancur. Hanya tembak dan puing-puing yang rusak yang tersisa dari sekt besar yang de Lunia Milia. Laba-laba emas tidak bersantai bahkan untuk sesaat, karena ia tahu bahwa wilayah gurun akan menjadi kacau dan bahwa tabu akan muncul. Semua orang bersiap untuk bersembunyi atau menghadapinya secara langsung. Itu memiliki harapan tinggi untuk Shuri. Seluruh tubuhnya cemerlang, seolah-olah terbuat dari emas. Meskipun tubuhnya telah menyusut, panjangnya masih beberapa cang. Bentuk aslinya sebesar gunung. Mungkinkah individu dengan murid ganda itu benar-benar akan keluar? Sepertinya ada beberapa aktivitas di sana, bahkan dengan seorang ahli tertinggi yang menjaga area itu. Berita akhirnya menyebar, membuat hari-hari yang tidak bisa dianggap tenang sekali lagi menjadi kacau. Pikiran semua orang tidak tenang dan agak gelisah. Jika Shi kembali, apakah anak buas itu akan muncul kembali dan melawannya? Lagi pula, masih ada 3 atau 4 tahun yang memisahkan keduanya. Semua orang merasa bahwa Shi adalah bakat warping surga yang kecepatan kultivasinya sangat cepat. Sementara itu, meskipun anak biadab itu tidak biasa, masih ada kelemahan yang melekat pada dirinya yang lebih muda. Mari kita tunggu dan lihat saja. Bagaimanapun juga itu pasti akan menjadi pertarungan antar raksasa. Saya merasa bentrokan antara keduanya bahkan akan mempengaruhi sekte besar yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah tersebut. Mungkin akan ada banyak faksi besar yang saling berhadapan. Semua orang sudah merasa bahwa badai dahsyat sedang terjadi. Jika mereka bertarung, maka itu pasti akan mengguncang semua arah dan menarik semua mata ke wilayah gurun. Kapan pertempuran antara pemuda tertinggi akan terungkap? Semua orang menunggu dengan harapan. Salah satu bisa memiliki nama mereka yang tersisa dalam sejarah. Bakat alami mereka mengejutkan dan bahkan bisa meremehkan orang dahulu. Sayang sekali salah satu dari mereka akan jatuh. Tanpa ragu, individu dengan murid ganda dengan tulang makhluk tertinggi belum pernah terlihat sebelumnya selama zaman kuno. Itu adalah jenis keajaiban, dan pencapaiannya di masa depan tidak mungkin diprediksi. Sementara itu, Shi Hao kehilangan tulang agungnya namun masih naik ke kebesaran. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Pemuda seperti ini pasti akan mengejutkan dunia. Dunia berada dalam masa yang bergejolak, dan negara batu khususnya menjadi titik fokus perhatian semua orang. Jika pernah ada pertempuran, maka kemungkinan besar akan diadakan di sini. Shi Hao melakukan perjalanan ke kedalaman gurun dan merasa bahwa pangkal kakinya semakin panas. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat udara panas mengepul naik dari bawah tanah. Tempat yang panas. Ini bukan wilayah vulkanik, kan? Daerah ini sangat sunyi. Setelah maju beberapa lusin li, Shi Hao bahkan tidak melihat sehelai rumput pun. Tidak ada makhluk lain, dan yang dia lihat hanyalah puing-puing yang memenuhi tanah kering ini. Gelombang asap putih membubung dari tanah, membawa bau belerang yang tidak sedap. Shi Hao merasa seolah-olah dia sedang berjalan menuju neraka, karena semakin panas dan semakin panas. Dia berjalan lebih dari 100 li dan akhirnya melihat hamparan berkabut. Kenyataannya, itu kabut putih, dan bau belerangnya bahkan lebih besar sekarang. Seluruh bumi besar tampak seperti sedang terbakar. Tiba-tiba, seekor burung ganas yang sangat besar terbang melintasi langit. Sayapnya lebih dari 10 sang panjangnya dan membawa angin kencang. Itu terbang melewati kepala Shi Hao, membuat pakaiannya berkibar dengan kacau. Setelah bepergian sejauh ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk lain. Ada beberapa sosok di belakang burung besar itu. Mereka terkejut menemukan dia bepergian dengan berjalan kaki, dan mereka semua menunjukkan penampilan yang aneh.
Sebenarnya ada seseorang yang berani melakukan perjalanan melalui gurun yang luas ini tanpa menemukan rute bundaran atau cara lain untuk melintasinya. Apakah dia mencoba menggunakan tubuhnya sebagai umpan dan menemukan peluang bagus? Orang bodoh ini terlalu ceroboh. Sempurna, kami akan membiarkan dia menyelidiki semuanya. Jika memang ada semacam penemuan, maka kita akan mengambilnya darinya, gumam seseorang. Burung besar itu memasuki awan dan berputar untuk memantau gerakan Si Hao. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat burung ganas itu. Dia menutup matanya dan melanjutkan tanpa menunjukkan reaksi apapun. Ao Hou, di kejauhan, raungan keras terdengar. Serigala merah besar muncul saat dikelilingi oleh cahaya yang berapi-api. Tingginya lebih dari 10 sang dan panjangnya 20 hingga 30 sang. Itu ganas dan tampak menyeramkan. Giginya yang seputih salju seperti bilah tajam. Bulu di tubuhnya berwarna merah seperti darah, dan saat cahaya meringkuk di sekitarnya, itu tampak seperti binatang buas yang sangat kuat. Si Hao tercengang. Dia tahu bahwa dia akhirnya dekat dengan tujuannya karena dia sudah melihat makhluk lain. Akan ada semakin banyak makhluk, dan bahaya yang dia antisipasi akan muncul dengan sendirinya. Setelah tiba di sini, akan ada semburan asap putih yang akan meletus dari tanah. Suhunya cukup untuk memanggang orang hidup-hidup, dan bahkan ada area tertentu yang menghasilkan gelembung magma merah cerah. Tempat seperti apa yang akhirnya dia tuju? Si Hao masih tidak tahu, dan dia merasa harus sepenuhnya memahaminya. Dia ingin memanggil beberapa orang, tetapi mereka semua waspada. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama beberapa li, jalan itu berbau darah, menyiratkan bahwa ini adalah daerah yang berbahaya. Meskipun sebagian besar bau belerang telah ditutup-tutupi, dia masih bisa mencium sebagian. Itu adalah singa bertanduk naga bermata emas. Tubuh gunung itu berbentuk singa, tetapi sepasang mata emas dan tanduk naga. Tubuhnya ditutupi sisik hijau, membuatnya tampak seperti keturunan yang sangat kuat. Pada akhirnya, itu masih mati dengan menyedihkan di sini. Di luar ini, masih ada beberapa fragmen artefak berharga dan anggota tubuh manusia. Itu adalah pertumpahan darah mutlak. Hanya ada satu kolam magma. Warnanya merah cerah dan tidak terlalu besar, hanya sekitar 4 atau 5 zhang panjangnya. Semua mayat jatuh di sini, dengan sebagian besar dari mereka dimakan oleh sesuatu. Medannya cukup unik, karena ini adalah gurun besar yang terbentang sejauh mata memandang. Tidak ada kawah gunung berapi, namun ada genangan magma dan gas panas bumi yang naik secara spiral. Itu membuat ruang di sekitar tempat ini buram. Kamu, naik dan lihatlah. Seseorang di belakang serigala merah itu menunjuk Si Hao dan menyuruhnya untuk maju. Si Hao melirik mereka tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia melihat dari lokasinya dan dia bisa merasakan bahwa itu adalah sekelompok murid tingkat raja yang mulia. Melalui jejak di lengan baju mereka, dia tahu bahwa ini adalah bangsawan dari negara api. Apakah kamu mendengar kami atau tidak? Yang kita bicarakan adalah Anda. Pergi ke kolam magma dan lihatlah. Mereka semua merasa bahwa Si Hao hanyalah seorang individu muda yang sendirian. Kekuatan satu orang tidak bisa sehebat itu, dan kemungkinan timnya musnah dengan hanya dia yang tersisa. Akibatnya, dia sangat rentan. Apakah kamu tuli? Kami sedang berbicara dengan Anda. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepatlah dan lihatlah. Orang-orang di atas serigala besar itu berteriak. Ini cukup aneh. Ada semacam makhluk di dalam magma, dan itu sangat berbeda dari luar, gumam Si Hao. Ci. Orang-orang dari belakang mencibir dan menebaskan seberkas pedang Qi ke arah Si Hao untuk memaksanya maju. Mereka memperlakukannya seperti makanan untuk mengeluarkan makhluk-makhluk di dalam magma. Anda tidak ingin minum untuk bersulang tetapi malah kalah taruhan. Pergi, memancing makhluk itu keluar. Mereka ingin memaksa Si Hao lebih dekat ke kolam magma.
Kamu idiot yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, bahkan jika karakter hebat dari keluargamu datang, mereka masih tidak akan berani memperlakukanku seperti ini. Si Hao berbalik dan menatap mereka dengan mata dingin. Itu hanya satu pandangan, namun orang-orang di dalam pesta itu semua gemetar dengan dingin. Pada saat yang sama, dua garis ungu kilat keluar dari matanya untuk menghancurkan energi pedang. Dia mengarahkan pandangannya pada mereka dan kemudian mengangkat tangan yang besar. Gelombang panik diaduk saat dia meraih ke arah mereka. Itu adalah badai yang tercipta dari petir, membentuk tangan besar berwarna ungu keemasan. Serigala merah besar itu segera ditangkap dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Kelompok anak muda ini sangat kuat, dan bakat alami mereka luar biasa. Jika mereka lemah, mereka bahkan tidak akan bisa masuk. Namun, itu adalah kemalangan mereka untuk bertemu Si Hao. Mereka sama sekali bukan lawannya dan masih jauh lebih rendah. Bahkan makhluk dari Archaic Divine Mountains bukanlah lawannya, jadi bagaimana orang-orang ini bisa melakukan sesuatu? Meskipun mereka jauh lebih tua dari Si Hao, itu masih tidak berguna. Kamu, orang seperti apa kamu? Mereka semua terkejut. Anak muda ini hanya tampak 13 atau 14 tahun, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tampaknya berada di ambang memasuki alam ukiran, itu tidak terbayangkan. Pada saat berikutnya, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Ini adalah badai yang terkondensasi dari petir dengan hamburan listrik di mana-mana. Suara pipak terdengar saat mengelilingi serigala besar itu. Mereka semua terlempar oleh petir. Ini sangat mengejutkan orang-orang di atas burung besar di langit itu. Mereka menyembunyikan diri di dalam langit. Si Hao tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, namun mereka ingin melemparkannya ke dalam magma, membiarkannya mati. Tidak ada yang dilakukan Si Hao yang bisa disalahkan padanya lagi setelah tindakan yang satu ini. Tentu saja, Si Hao tidak sepenuhnya tanpa ampun. Dia hanya menendang salah satu dari mereka ke depan sedikit, mengirimnya tidak terlalu jauh dari kolam magma. Tarik aku kembali. Ada busur listrik beterbangan di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sulit baginya untuk bergerak sedikit pun. Bicaralah, tempat macam apa ini? Keajaiban macam apa yang tersembunyi di sini? Apa yang sedang Anda cari? Si Hao dengan sederhana dan langsung menanyakan situasinya. Mulut individu ini terbuka lebar. Orang macam apa ini, bahkan tidak tahu tempat macam apa ini? Apakah Anda bukan anak dari klan api? Bagaimana Anda bisa bercampur di sini? Orang-orang ini semua terkejut. Siapa kamu? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara keras. Akulah yang mengajukan pertanyaan. Si Hao berbicara dengan tenang. Tiba-tiba, yang dilempar lebih dekat ke magma berteriak. Tanah di bawah tubuhnya tenggelam, dan dia langsung jatuh ke arah magma. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Si Hao mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan yang berubah menjadi gelombang emas untuk menyeretnya kembali. Dia tidak ingin dia mati segera. Namun, itu masih terlambat. Seekor makhluk melonjak keluar dari magma dan melebarkan sayapnya. Orang itu diretas menjadi dua dan diseret masuk. Sepertinya sangat mirip ayam. Sangat aneh. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana makhluk ini menjadi begitu kuat? Itu tidak masuk akal. Apakah kalian akan berbicara atau tidak? Dia berbalik dan bertanya pada orang-orang yang tersisa. Auho, tepat pada saat itu, serigala raksasa itu berteriak keras. Semua rambut di tubuhnya naik karena dia melakukan segala yang dia bisa untuk melawan, tetapi dia juga akan jatuh. Pada saat yang sama, seekor burung ganas merah menyala menukik ke bawah. Panjangnya beberapa jang, dan seluruh tubuhnya merah seperti darah. Itu benar-benar tampak seperti ayam. Hong! Si Hao melepaskan telapak tangan, dan bertabrakan dengan makhluk ini,
mengirimnya kembali ke lava. Pada saat yang sama, ia mengirim serigala besar ke kejauhan, melestarikan hidupnya. Kita akan bicara. Cepat dan bawa kami pergi dari kolam magma ini ke tempat yang lebih aman. Orang-orang yang tersisa berteriak. Wajah mereka pucat karena ember keringat. Bicaralah, kalau begitu. Si Hao melihat mereka. Tempat ini adalah tanah leluhur klan saya, tempat di mana negara api naik ke tampuk kekuasaan. Salah satu dari mereka berbicara dengan cepat sehingga dia bisa membawa mereka pergi dari kolam api ini sesegera mungkin. Apa? Si Hao sangat terkejut. Dia benar-benar tiba di tanah leluhur klan api. Ini adalah tanah terlarang di mana orang luar tidak bisa masuk. Segera setelah itu, dia belajar banyak informasi lain. Dia sekarang secara kasar memahami situasinya. Selama era kuno, alasan negara api mampu naik ke tampuk kekuasaan adalah karena tanah leluhur ini. Rumor mengatakan bahwa ada banyak objek spiritual ilahi di sini yang memungkinkan kultivasi seseorang meningkat dengan cepat. Rumor mengatakan bahwa ada bahan ilahi di sini yang bisa membuat bahkan makhluk biasa menjadi kuat. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya berkedip dengan cahaya. Semakin dia mendengar, semakin dia merasa ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Dia perlu memperbaiki dirinya sendiri dan menerobos dari alam transformasi spiritual ke alam ukiran. Beberapa makhluk dari daerah lain juga ada di sini. Mengapa? Si Hao bertanya. Sekte besar dari luar wilayah ini ingin bekerja sama dengan Kaisar Api. Mereka akan meminjamkan bantuan negara saya, tetapi mereka mengajukan beberapa persyaratan. Mereka ingin keturunan mereka memasuki tanah leluhur klan kami. Pengetahuan orang-orang ini tentang topik ini terbatas. Si Hao berspekulasi bahwa ada semacam rahasia besar di sini dan mungkin ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kalau tidak, bagaimana sekte besar di luar wilayah ini bisa dipindahkan? Segera setelah itu, Si Hao menemukan bahwa setiap kaisar api dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi hebat di sini. Mereka kemudian mengincar tahta dan menjadi penguasa. Ini membuatnya semakin tertarik. Dia punya perasaan bahwa Si akan muncul dari halaman suci kuno, dan kultivasinya pasti sangat tinggi. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, maka itu akan memakan waktu. Bagaimanapun, dia 3 atau 4 tahun lebih muda. Ini adalah cacat, tetapi dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Dia benar-benar tidak bisa lebih lemah dari pihak lain dalam hal kultivasi. Kalau tidak, pertempuran itu mungkin tidak akan menimbulkan ketegangan. Ini akan terjadi kecuali dia menggunakan pagoda kecil, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin melawan Si dengan kekuatan sejatinya untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ini adalah tempat yang bagus. Saya akan berkultivasi di sini dan melawan bakat dari luar daerah ini untuk mengasah diri. Saya juga dapat menangkap makhluk ilahi di sini untuk mengekstrak fitur terbaik mereka, memperbaiki tubuh saya sendiri dan meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Si Hao menjadi tenang dan merasa bahwa kedatangannya yang tidak disengaja ke tempat ini juga merupakan kesempatan besar yang diberikan kepadanya oleh Huo Ling-er. Dia menjadi diam untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia sia-siakan. Si pasti akan keluar, dan pada saat itu, dia pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Si Hao merasa bahwa pertempuran ini tidak akan terlalu jauh. Apa lagi yang kalian semua tahu? Apakah ada hal aneh lainnya di sini? Dia ingin belajar lebih banyak tentang tempat ini. Ada banyak hal eksentrik tentang tempat ini. Selama era kuno, bahkan para dewa telah datang ke tempat ini sebelumnya untuk mencari sesuatu. Kata-kata mereka membuat Si Hao kagum. Apalagi, ada berita lain yang mengejutkannya. Roh penjaga negara api lahir di sini selama era kuno, dan itu melindungi negara kuno ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.